dari SDN Segading, peserta JGP Angkatan 8 Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Iramawati, yaitu Kepala Sekolah TK Al-Akbar, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Hoir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Hoir. Ini ada apa ya Bu Hoir? Kok tumben-tumben ini? Alhamdulillah saya kesini yang pertama ingin silaturahmi, lama sudah nggak ketemu. Melepas tangan. Siap ya Bu Hoir. Yang kedua ini Bu, saya ada tugas dari pendidikan JGP memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai seorang pimpinan tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan. Oke, wah ini saya jadi deg-degan ini ya Bu Hoir. Mau ditanyai apa? Ya, ini saya kesini saya sudah menganggap pimpinan sudah banyak pengalaman tentang bagaimana cara mengambil keputusan, terutama ada masalah-masalah yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Ini saya anggap terlalu sulit untuk diputuskan, tapi seorang Bu Ira saya yakin ini bukan kesulitan. Ya nanti berdasarkan pengalaman saja ya Bu Hoir ya. Sesuai dengan yang sudah disarankan. Siap. Bisa saya mulai Bu? Bisa, siap Bu Hoir, monggo. Oke. Mohon maaf, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Membedakan ya Bu Hoir ya. Kalau dari kata-katanya tadi ya Bu Hoir ya, kalau dilema etika itu berarti dilema, berarti kalau dilema itu berarti saya harus mempertimbangkan betul-betul antara benar dan benar. Ini dua-duanya kayaknya butuh pertimbangan yang ini ekstra gitu ya, namanya juga dilema gitu. Kalau bujukan moral sih lebih karena bujukan biasanya kan kalau anak-anak bujukan setan gitu ya. Berarti ada benar dan salah, lebih ke situnya sih Bu. Bener apa enggak ya Bu ya? Oke. Jadi cara mengidentifikasinya kalau benar-benar itu dilema etika, kalau benar salah itu bujukan moral. Lebih ke situnya sih Bu. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah ini yang susah Bu ya, karena ini sama-sama benar, sama-sama harus diperjuangkan gitu ya. Kalau ini ya lebih ke kita pertimbangan ini sih Bu, lebih ke apa ya? Nggak gerusa-gerusu gitu ya. Jadi kita lebih ke teliti dulu, kita cari dulu sumber masalahnya apa gitu. Jadi lebih ke kita identifikasi dulu apa sih masalahnya. Jadi tidak langsung memutuskan ya. Ya betul. Lebih hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Karena benar dengan benar. Oke. Ya, benar. Dan harus teliti mengidentifikasi masalah yang terjadi. Benar. Biar keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun. Betul. Oke. Biar tidak ada pihak yang merugikan. Itu yang paling penting. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau langkah-langkahnya ya otomatis ini ya Bu ya, ketika saya mengambil keputusan itu tidak langsung saya putuskan sendiri. Saya punya atasan gitu ya, walaupun ini kepala sekolah tapi saya juga punya atasan, dalam hal ini yayasan gitu. Terus kemudian saya juga punya teman-teman guru gitu ya, dewan guru yang saya mintai pertimbangan juga gitu. Dan kebetulan ini kalau kasus dilema etika ya Bu ya, yang kemarin itu masih hangat itu. Saya punya kasus ini yang kemarin itu insya Allah sekitar bulan Desember kemarin itu kami melakukan ODL gitu ya, outdoor learning itu ya. Jadi aturan yang ada di sekolah itu siswa yang berangkat ODL
itu harus lunas untuk dana kegiatannya, pembiayaan dana kegiatannya. Sementara ada salah satu siswa yang belum lunas, belum bayar sama sekali, bahkan seperti itu. Nah ini dilema menurut saya, untuk saya. Ini gurunya datangi saya karena katanya ada siswanya, muridnya yang belum lunas. Nah, ini gimana Bu Ira? Nah itu kita, waduh ini kalau anaknya nggak diberangkatkan itu juga kasihan, anaknya sendiri. Sementara tiap hari gurunya juga sudah memotivasi untuk ini ya jaga kesehatan, kita nanti seperti inilah. Muridnya kan sudah membayangkan betapa senangnya kan gitu ya Bu ya. Ternyata ini belum bayar lah. Kalau belum bayar yayasan juga tidak memperbolehkan begitu. Memang aturannya di awal seperti itu. Dilemanya gitu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama bermusyawarah dengan atasan dulu, mengambil keputusan. Apalagi ini yang bertentangan dengan aturan. Iya benar. Dengan aturan yang harus dipatuhi. Sementara rasa kasihan ini mendorong kita untuk tidak ikut gitu. Betul. Suatu keputusan yang sangat sulit. Ya, dilema itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Kalau yang saya anggap efektif sih lebih ke ini Bu, saya lebih condongnya ke kepentingan murid sih. Jadi kita karena mempertimbangkan tadi ya Bu ya, baik buruknya, terus mempertimbangkan ini nanti dampaknya juga seperti itu. Nah ini saya lebih ke muridnya sih Bu. Nah ketika nanti misalnya muridnya tidak kita berangkatkan, dampaknya ini nanti bagaimana? Kan nanti kasihan juga. Ada dampak psikologis juga yang harus kita pertimbangkan juga di sini. Jadi lebih yang efektif itu memang dari setiap permasalahan itu kita lihat dampaknya situ. Dampaknya terus juga kepentingan murid itu juga tidak kalah penting. Jadi yang selama ini yang anggap efektif itu terutama yang berdampak ke siswa. Iya betul. Terutama dampak tentang psikologi siswa. Betul. Itu yang diutamakan. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Kalau tantangan itu ini Bu ya, dalam setiap kita mengambil keputusan itu tidak semuanya itu setuju dengan apa yang kita putuskan ya, karena itu mesti ada pro kontra, mesti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang setuju, ada yang enggak. Terkait dengan itu ya itu tadi Bu, apa tadi Bu? Tantangan ya, tantangannya ya lebih ke ini sih Bu, itu tadi dari siswanya juga, dari apa yang kita ambil keputusan itu harus kita benar-benar kita pertimbangkan gitu. Jadi tantangannya adalah berbenturan dengan aturan. Iya benar. Saya ke orang konsep ya. Aturannya siswa yang ikut harus lunas dulu. Nah iya. Padahal dia belum lunas. Iya. Tantangannya di situ sih Bu, antara aturan yang harus kita terapkan juga tantangannya juga rasa kemanusiaan ya, rasa kasihan juga itu ke situ ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau penjadwalan khusus sih, ini kita lihat-lihat dulu kasusnya ya Bu ya. Kalau kasus yang seperti ini tadi, karena saya perlu masukan, perlu pertimbangan dari berbagai pihak, jadi tentunya ada jadwal khusus ya. Jadi tidak serta-merta langsung hari ini saya putuskan begitu, tidak. Karena saya harus lapor dulu ke pimpinan bagaimana ini pertimbangannya gitu. Terus kemudian saya juga musyawarah juga ke teman-teman guru, ini enaknya bagaimana gitu. Jadi ada jadwal khusus yang perlu kita rapatkan bersama. Tapi kadang juga ada kasus-kasus tertentu yang memang harus segera kita ambil tindakan ya kondisional aja gitu. Dan lihat-lihat kasusnya juga. Jadi dalam memutuskan tidak selalu terjadwal ya. Ya, ada yang perlu penjadwalan karena ada yang harus dibicarakan dengan atasan. Tapi apabila masalahnya itu mendesak,
langsung Ya, diputuskan betul. sesuai dengan kondisi saat itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Ya, tentunya ini ya banyak pihak ya Bu ya yang membantu saya sebagai unsur pimpinan. Itu juga banyak ini ya menteri-menteri juga gitu ya, kepala sekolah juga punya menteri-menteri gitu ya, punya ini unsur pimpinan juga yang lain. Saya juga punya atasan yang keputusannya itu juga sangat ini untuk pertimbangan saya, sangat saya pakai begitu ya untuk dasarnya. Terus untuk teman-teman guru itu juga tim kerja saya, jadi itu juga sangat membantu saya di situ. Juga ada komite atau yang kalau di TK itu paguyupan ya Bu ya, lebih ininya juga paguyupan. Itu lebih kita sharing ke situ-situ sering-seringnya gitu. Jadi banyak ya faktor Iya, yang bener. membantu atasan, teman sejawat, Iya. paguyuban gitu ya. Betul, karena kan guru, kepala sekolah itu kan ibaratnya detektif ya Bu ya. Jadi ada kasus, ada masalah, jadi tidak serta-merta kita memutuskan, jadi kita selidiki dulu. Selidiki kan banyak jalan untuk menuju ya. Oke. Ini yang terakhir Bu. Siap. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah etika? Kalau pembelajaran ya, yang pertama itu ketika kita mengambil keputusan itu harus kita pertimbangkan dulu Bu ya, betul-betul kita pertimbangkan baik buruknya, dampaknya, itu lebih ke situ-situ dampak yang ini. Kemudian ketika kita mengambil keputusan itu tadi di samping dampaknya itu tadi tidak rusak-rusuk gitu ya, berbagai faktor kita pertimbangkan. Kita juga melibatkan stakeholder yang ada di lembaga, jadi ada atasan, yayasan, juga ada komite, ada paguyupan, ada teman-teman guru yang bisa kita ajak berunding. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita nanti juga tidak ada disalahkan gitu ya. Jadi keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Jadi dalam mengambil keputusan selalu melalui proses pertimbangan, Betul, ya. memanfaatkan stakeholder yang ada. Ya, siap. Kemudian tidak rusak-rusuk, jadi hati-hati. Iya benar. Akan nanti tidak ada yang disalahkan. Iya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan. Benar. Ini suatu proses yang sangat panjang Iya. dan perlu kejelian. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan waktu ke saya, membantu saya menyelesaikan tugas saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih juga Bu Hoir ya sudah memberikan saya kesempatan. Mudah-mudahan lulus ini Bu ya, CGP-nya ini jadi komplit ini. Amin, amin ya Tuhan, amin. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Terima kasih juga Bu Hoir. Demikian wawancara saya dengan Ibu Iramawati, Kepala TK Al-Akbar Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Listiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Begini Bu, saya datang ke SDN Kesenian ini. Yang pertama tujuannya adalah bersilaturahmi. Yang kedua, saya ingin bertanya-tanya sedikit untuk memenuhi tugas saya CGP, yaitu tentang bagaimana seorang pimpinan mengambil sebuah keputusan. Tentunya dari seorang kepala sekolah, sebagai seorang kepala sekolah, banyak hal yang perlu diputuskan pada kasus-kasus yang kemungkinan ada dilema di sana. Mohon izin saya mengerti. Yang pertama, selama ini sebagai seorang pimpinan, bagaimana Bu Listiana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian? Dilihat dari pengertiannya di sini Hoir,
dilema etika itu adalah masalah atau kasus-kasus yang keduanya itu benar lawan benar. Ya, tetapi di sini kita harus memilih salah satu. Ya, memilih salah satu dan harus mementingkan kepentingan hukum. Itu yang dilema etika. Sedangkan yang kedudukan moral, kasus yang pertama itu benar melawan salah. Kita harus memilih yang benar, ya, yang benar supaya tidak bertentangan dengan hati kita, ya, dengan hati kita dan keputusan kita yang ada. Oke. Jadi menurut Ibu, dilema etika itu adalah kasus-kasus yang benar versus benar, begitu. Dan keduanya, di antara keduanya ini kita harus memilih salah satu. Dan keputusan kita harus berpihak pada kepentingan hukum. Sedangkan rujukan moral itu kasus-kasus yang benar versus salah. Tentunya kita akan condong ke yang benar, ya Bu. Oke. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan hukum gitu. Selama ini bagaimana Bu Listiana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menurut nilai kewajiban? Yang saya lakukan yang pertama itu kita identifikasi dulu, ya, meskipun sama-sama benar, tapi kita harus memilih salah satu. Nah, pilihan itu harus mengedepankan kepentingan murid. Itu. Jadi yang pertama langkah itu dalam mengambil keputusan adalah identifikasi masalah. Meskipun kedua-duanya benar, tapi harus ada satu pilihan gitu yang mengutamakan kepentingan murid. Begitu, terima kasih. Kemudian dalam mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Listiana lakukan selama ini? Yang saya lakukan itu dalam setiap pengambilan keputusan itu dengan menggunakan 9 langkah. Mulai dari mengenali nilai-nilainya, menentukan siapa yang terlibat, terus mengumpulkan fakta-faktanya, pengujiannya menggunakan uji legal atau uji apa, ya. Yang selanjutnya itu pengujian benar dan salah, pengambilan keputusannya dan menggunakan opsi trilema. Yang terakhir itu buat keputusan dan tinjau kembali keputusan yang kita ambil itu apakah mengedepankan kepentingan murid atau tidak. Jadi dalam mengambil keputusan selama ini Ibu berpijak pada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Antara lain adalah mengenali nilai-nilai, siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, uji legal dan seterusnya. Yang penting adalah keputusannya berpihak pada murid. Keputusan yang sangat bijaksana, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Listiana anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu yang pertama itu dalam pengambilan keputusan itu saya selalu bermusyawarah, ya, dengan rekan sejawat, dengan guru senior, ya, dan hasilnya itu harus selalu mempertimbangkan kepentingan murid. Hanya itu saja yang efektif. Berarti untuk murid dan murid ada. Memang dalam pembelajaran kita tujuan utamanya adalah murid, ya. Jadi hal-hal yang dengan anggap efektif itu musyawarah. Musyawarah dengan rekan sejawat atau guru senior dalam setiap pengambilan keputusan juga harus memperhatikan dengan 9 langkah tadi. Biasanya 9 langkah dengan musyawarah dengan stakeholder, ya, bukan guru tapi komponen yang lain. Yang intinya adalah murid dan murid. Sekali lagi
sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Listiana? Kalau jadwal tidak, ya, tidak ada jadwal, ya itu kondisional. Kalau memang ada kasus yang harus kita selesaikan, baik itu dilema etika atau bukan moral, ya kita selesaikan dengan memperhatikan 9 langkah tadi. Jadi tidak ada jadwal khusus ya, Bu? Kondisional. Kalau memang kasusnya itu harus segera diselesaikan, maka itu segera diselesaikan. Iya, kita selesaikan dengan ya kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ada, ya, yaitu guru-guru senior, ya, teman-teman rekan sejawat, ya, itu saya ajak untuk berdiskusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Nah, Jadi yang jenengan anggap sebagai hal yang membantu jenengan dalam pengambilan keputusan adalah guru-guru senior, rekan sejawat dengan cara berdiskusi. Dari semua hal yang telah disampaikan dan jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Listiana petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? pembelajaran yang dapat kami petik itu yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak terburu-buru, ya, harus memperhatikan 9 tahapan dalam pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai sampai dengan tinjau lanjut keputusan. Yang kedua, bermusyawarah dengan para guru, para senior, ya, dalam setiap pengambilan keputusan. Hanya itu yang bisa saya ambil dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDM Kesehatan. Jadi menurut Ibu yang bisa jenengan pelajari dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru. Melalui 9 tahapan dalam pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai sampai meninjau kembali keputusan. Selain itu juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sehingga keputusannya nanti yang terbaik ya menurunkan Salah satu pihak. Oke, alhamdulillah mungkin itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti ilmu yang sudah jenengan berikan ke saya bisa saya terapkan di sekolah dan mungkin bisa saya tularkan ke rekan-rekan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf